Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sabila dengan NIM 22552011110019. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas UAS jaringan komputer, yaitu mereview dari pertemuan 1 hingga 14. Di pertemuan pertama, yakni introduction. Introduction itu perkenalan antara dosen dan mahasiswa serta membahas tentang kontrak pembelajaran, pembagian kelompok, dan rules selama berada di dalam kelas. Untuk pertemuan yang kedua, yakni presentasi kelompok tentang pengantar jaringan komputer. Pengertian dari jaringan komputer sendiri, jaringan komputer pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jaringan komputer ini awalnya digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer besar atau mainframe untuk keperluan militer. Pada tahun 1970-an, jaringan komputer mulai digunakan di perguruan tinggi dan universitas pada tahun 1980-an. Jaringan komputer ini mulai digunakan di masyarakat umum dengan berkembangnya internet. Manfaat jaringan komputer sendiri ada tiga, yakni berbagi sumber daya, komunikasi, dan mengakses internet. Jenis-jenis jaringan komputer terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ada Local Area Network atau LAN. Jaringan komputer ini cakupannya kecil seperti di dalam rumah, di kantor, atau sekolah. Yang kedua ada Wide Area Network atau biasa disebut WAN. Jaringan komputer ini cakupannya lebih luas seperti di provinsi, di negara. Yang ketiga, ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan komputer ini cakupannya lebih luas dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN, seperti di dalam desa, kecamatan, atau kota. Yang keempat, ada internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Komponen jaringan komputer terbagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama ada perangkat keras jaringan. Perangkat keras jaringan ini adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain. Perangkat keras ini terdiri dari yang pertama ada komputer, yang kedua ada kartu jaringan, yang ketiga ada kabel jaringan, yang keempat ada konektor, dan lain-lain. Yang kedua ada perangkat lunak jaringan. Perangkat lunak jaringan sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol dan mengelola jaringan komputer. Perangkat lunak jaringan terdiri menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ada sistem operasi jaringan, yang kedua ada protokol jaringan, yang ketiga ada aplikasi jaringan. Protokol jaringan komputer sendiri juga terbagi menjadi 2 bagian, yakni pertama model referensi OSI. Model referensi OSI adalah model referensi yang membagikan proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapis. Yang pertama ada physical layer, yang kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, dan yang ketujuh ada application layer. Yang kedua ada model referensi TCP atau IP. Model TCP atau IP ini adalah model referensi yang membagikan proses komunikasi menjadi 4 lapis, yakni yang pertama ada physical layer, yang kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, dan yang keempat ada transport layer. Untuk protokol jaringan komputer yang sering digunakan, yang pertama ada TCP, itu berguna untuk mengirimkan data secara terpercaya. Yang kedua ada UDP untuk mengirimkan data secara tidak terpercaya. Yang ketiga ada IP untuk mengirimkan alamat IP kepada perangkat jaringan. Yang keempat ada ICMP untuk mengirimkan pesan protokol di jaringan. Yang kelima ada DNC untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Yang keenam ada HTTP untuk mentransfer data web. Yang ketujuh ada FTP untuk mentransfer file, serta yang kedelapan ada SSH untuk mengakses perangkat secara aman.
Di pertemuan yang ketiga, yakni presentasi kelompok, membahas tentang referensi OSI model. Pengertian dari referensi OSI model, model OSI dikembangkan oleh International Organizer for Standardization pada tahun 1984 yang digunakan sebagai standar untuk sistem komputer agar sering berkomunikasi satu dengan yang lain. Model OSI sendiri adalah sebuah sistem yang menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk berkomunikasi dalam satu bangunan ataupun tidak. Manfaat yang diperoleh dari model OSI sendiri membuat dua sistem operasi yang berbeda dapat berkomunikasi dan bertukar data dengan aman. Lapisan model OSI terbagi menjadi 7 bagian, yakni yang pertama ada application layer. Pada lapisan ini, aplikasi akan memilih protokol berdasarkan tindakan yang dipilih oleh user. Protokol ini seperti HTTPS, FTP, dan SMTP. Yang kedua ada presentation layer. Pada lapisan ini, data akan dikonversi dan diformat untuk ditransfer data. Contoh dari konversi format yakni teks untuk dokumen, GIF, dan JPG untuk gambar. Lapisan ini memiliki 3 fungsi, yakni yang pertama ada translasi, di mana konversi huruf menjadi bahasa mesin. Yang kedua ada konversi data, yakni untuk mengecilkan data, dan yang ketiga ada deskripsi. Lanjut, yang ketiga ada session layer. Lapisan session layer ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada transmisi, dan yang kedua ada autentikasi, yang ketiga ada autorasi, dan yang keempat ada penanganan session. Yang keempat ada transport layer. Pada lapisan ini, data akan dipecah menjadi beberapa bagian yang nantinya akan diberikan nomor urut, di mana dalam data ini akan diberikan nama segmen. Lapisan ini berfungsi untuk mencari jalur routing yang kosong untuk transmisi data. Yang kelima ada network layer. Pada lapisan ini, data yang berupa segmen tadi akan dipecah lagi yang disebut dengan paket. Bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan yang harus diambil selama perjalanan. Yang keempat ada data link layer. Pada lapisan ini menyediakan jalur untuk data paket tadi menjadi frame atau bagan yang berhubungan dengan hardware. Kemudian nanti akan diangkut melalui media komunikasi dengan kartu jaringan. Mengatur komunikasi lapisan fisik antara sistem koneksi dan penanganan error. Lapisan link layer ini ada 2 lapisan, yakni ada LCC, itu untuk melakukan pemeriksaan kesalahan dan penanganan pengiriman frame. Yang kedua ada MAC, untuk mengambil dan melepaskan data ke kabel. Yang ketujuh ada physical layer. Physical layer sendiri adalah lapisan yang dilakukan oleh proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel. Pertemuan yang keempat, presentasi kelompok, membahas tentang referensi model TCP atau IP. Model TCP atau IP adalah kumpulan protokol yang digunakan dalam jaringan komputer. Protokol ini mencakup transmisi control protokol TCP dan internet protokol atau IP, serta jumlah protokol lain yang berperan dalam komunikasi jaringan. Lapisan-lapisan pada model TCP terbagi menjadi 4 lapis, yakni yang pertama ada application layer. Application layer sendiri atau lapisan aplikasi teratas dalam model TCP atau IP yang berfokus pada interaksi antara aplikasi dan pengguna. Protokol dalam lapisan ini mendukung beberapa layanan seperti browsing web, transfer file, serta pengiriman email dan banyak lagi. Yang kedua ada transport layer. Transport layer atau lapisan transport yang mengelola pengiriman data dari satu ke perangkat yang lain.
mengontrol kualitas pengiriman, dan mengatasi pemecahan dalam penggabungan data. TCP adalah protokol dalam lapisan yang memberikan pengiriman data yang andal. Ini memastikan untuk data tiba dalam urutan yang benar dan dapat memulihkan data yang hilang. Yang ketiga, ada network layer. Network layer sendiri atau lapisan jaringan bersusun dengan pengiriman data melalui jaringan yang terdiri dari banyak perangkat. Protokol utama dalam lapisan ini yakni ada IP dan berbagai protokol routing, juga mencakup protokol routing seperti RIP dan lain-lain. Ini untuk menentukan rute terbaik untuk data. Yang keempat ada physical layer. Physical layer atau lapisan fisik dalam lapisan terbawah dalam model TCP atau IP yang berhubungan dengan perangkat keras fisik jaringan seperti kabel dan perangkat keras jaringan lainnya. Lapisan ini mengatur cara bit dalam data diubah menjadi sinyal fisik yang dikirim melalui media transmisi seperti kabel tembaga atau serat optik. Untuk pertemuan yang kelima ada media transmisi. Pengertian dari media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengiriman dan penerimaan informasi atau data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio menghubungkan media transmisi untuk dapat menerima data dengan baik. Kita masuk ke konektor UTP RJ45. UTP adalah media transmisi yang terdiri dari 4 pasang kawat. Kabel UTP digunakan dalam berbagai jaringan. Kabel UTP sering dikombinasikan dengan menggunakan RJ45. RJ45 sendiri adalah konektor 8 kabel yang digunakan biasanya untuk menghubungkan komputer ke sebuah lokal area network atau LAN, khususnya internet. Tipe penyambung UTP sendiri ada 3, yakni yang pertama ada Stralic kabel menggunakan ujung satu dengan ujung yang lainnya dengan satu warna. Digunakan sih biasanya untuk menghubungkan device yang berbeda. Yang kedua ada crossover kabel. Crossover kabel sendiri adalah jenis kabel internet yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer secara langsung. Kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Konektor kabel ini digunakan untuk menghubungkan klien ke klien. Yang ketiga ada kabel koaksial BNC RJ58. Kabel ini merupakan saluran transmisi yang menghantarkan informasi melalui sinyal listrik. Penggunaan kabel koaksial sendiri telah dimulai sejak tahun 1920-an dan terus berkembang dan spesifikasi semakin tinggi dan variatif. Konektor BNC sendiri adalah jenis konektor yang sering digunakan dalam kabel koaksial tertentu seperti konteks televisi, radio, serta komputer. Jenis-jenis kabel BNC sendiri terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ada BNC ke BNC, yang kedua ada BNC RJ58 crimping, yang ketiga ada BNC RJ6 crimping, dan yang keempat ada BNC RJ6 twins. Kita masuk ke fiber optik. Pengertian dari fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dalam satu tempat ke tempat lainnya, yang nantinya akan menghubungkan sinyal listrik menjadi cahaya. Selanjutnya akan dialirkan ke sebuah titik node kepada node yang lain. Penghubung fiber optik adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kabel serat optik. Keuntungan dari fiber optik sendiri memiliki kualitas yang tinggi dalam kinerja kerahasiaan dan komunikasi, serta biasanya sulit untuk disadap. Hal ini dikarenakan karena serat optik atau optical fiber
tidak memancarkan energi elektronika. Serat ini pada dasarnya adalah media paling aman yang tersedia untuk membawa data sensitif. Di pertemuan 6 terdapat presentasi kelompok lagi mengenai media transmisi wireless. Kita masuk ke pengertian media transmisi wireless. Media transmisi wireless adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman data dan informasi tanpa perlu kabel fisik. Contohnya seperti microwave. Microwave adalah rentang frekuensi dalam spektrum elektromagnetik yang berada dalam kisaran gigahertz hingga beberapa ratus gigahertz. Yang kedua ada satelit microwave, merujuk pada penggunaan microwave dalam komunikasi. Satelit yang kedua ada satelit microwave, merujuk pada penggunaan microwave dalam komunikasi satelit. Digunakan dalam komunikasi untuk mentransmisikan sinyal antara stasiun bumi dan antara satelit. Yang ketiga ada radio. Radio adalah rentang frekuensi yang digunakan dalam berbagai sistem komunikasi nirkabel seperti siaran radio AM atau FM. Yang keempat ada infrared. Infrared sendiri adalah rentang frekuensi yang terletak di antara microwave dan gelombang cahaya tampak dalam elektromagnetik. Yang kelima ada Bluetooth. Bluetooth digunakan dalam perangkat nirkabel seperti handphone, perangkat seluler, dan peralatan pintar untuk pertukaran data dan koneksi nirkabel. Kita masuk ke pembahasan tentang frekuensi. Frekuensi secara umum adalah jumlah siklus gelombang dalam 1 detik dan diukur oleh hertz atau Hz dalam konteks komunikasi nirkabel. Rentang frekuensi yang digunakan berkisar dari frekuensi sangat rendah hingga sangat tinggi. Kita masuk ke pembahasan wireLAN versus wireless LAN. Wireless LAN sendiri adalah jaringan lokal yang menghubungkan teknologi nirkabel, sedangkan wireLAN adalah jaringan lokal yang menghubungkan kabel fisik seperti kabel internet. Perbedaannya ialah yang pertama ada wireLAN, komponen dalam wireLAN sendiri. Yang pertama ada kabel fisik, yang kedua kecepatan dan koneksi, yang ketiga keamanan, yang keempat stabilitas biaya, dan yang kelima ada instalasi. Yang kedua ada wireless LAN. Yang pertama ada tidak memiliki kabel, yang kedua mobilitas, yang ketiga kecepatan, yang keempat kemudahan instalasi, yang kelima keamanan, yang keenam biaya peralatan, yang ketujuh gangguan intervensi. Kita masuk ke komponen dasar WLAN. Komponen dasar WLAN ialah yang pertama ada AP, yang kedua ada perangkat nirkabel, yang ketiga ada router, yang keempat ada antena, yang kelima ada kabel dan switch, yang keenam ada protokol dan keamanan, yang ketujuh ada manajemen jaringan, dan yang kedelapan ada standar IEEE. Kita masuk ke tipe jaringan wireless. Tipe jaringan wireless sendiri, yang pertama ada WLAN, yang kedua ada WWWAN, yang ketiga ada WPAN, yang keempat ada WMAN, yang ketiga ada WLAN, yang keenam ada ad hoc network, yang ketujuh ada hotspot WiFi sensor network, dan yang kedelapan ada satelit internet IoT. Pertemuan ketujuh, presentasi kelompok membahas tentang IP address. Pengertian dari IP address. IP address adalah alamat Unix yang diberikan pada setiap perangkat yang telah terhubung ke jaringan komputer, memungkinkan akses internet dan komunikasi antar perangkat. Terdapat ada 2 versi IP address, yaitu IPv4 dan IPv6. Kita masuk ke pembahasan MAC address atau MAC address. Alamat fisik untuk perangkat jaringan ini digunakan untuk identifikasi perangkat dalam jaringan lokal. IP address direpresentasikan dalam biner
terdiri dari 4 oktet dengan 8 bit setiap oktet. Klasifikasi IP address terdiri dari kelas A, yakni jaringan besar, kelas B, yakni jaringan menengah, dan kelas C, yakni jaringan kecil. Aturan pemberian IP address melibatkan DHCP untuk estimasi, sementara static IP address diberikan secara manual. Kita masuk ke pemberian network ID dan ID address. Setiap jaringan memiliki network ID dan ID address yang menunjukkan identitas jaringan dan perangkat. Konfigurasi IP address melibatkan pemilihan jaringan, verifikasi koneksi, dan pengaturan koneksi. Kita masuk ke IP address privat. IP address privat digunakan dalam jaringan lokal tanpa publikasi di internet. Jika tidak ada konfigurasi, perangkat akan mendapatkan automatic IP address privat melalui protokol komunikasi jaringan. Untuk pertemuan 8, yakni UTS, UTS ini membuat video per kelompok yang telah dibagikan di awal, kemudian diupload ke YouTube. Untuk pertemuan ke-9, presentasi kelompok yang membahas tentang sistem operasi jaringan. Kita masuk ke dalam pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah jenis sistem yang dirancang khusus untuk mengelola jaringan. Jaringan ini biasanya menyediakan berbagai layanan seperti berbagi berkas, berbagi pencetak, DNS service, dan HTTP service. Kita masuk ke karakteristik sistem operasi jaringan. Karakteristik sistem operasi jaringan ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua ada akses aman ke jaringan. Yang ketiga ada koneksi remove ke jaringan. Yang keempat ada koneksi ke jaringan eksternal internet. Yang kelima ada backup data dan kesediaan data. Kita masuk ke fungsi utama sistem operasi jaringan. Ada menghubungkan komputer dan perangkat lain ke jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan, kemudahan penambahan klien dan sumber daya lainnya, monitoring status dan fungsi elemen jaringan, distribusi program dan update software ke klien, pengguna efisien dari kemampuan server, dan penyediaan toleransi kesalahan. Kita masuk ke jenis sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ada berbasis GUI, ada berbasis teks, dan contoh sistem operasi jaringan yang umum. Masuk ke pertemuan yang ke-10, presentasi kelompok membahas tentang koneksi internet. Koneksi internet ini ada yang pertama ada gateway. Pengertian dari gateway, gateway adalah perangkat di dalam komputer yang berfungsi untuk mengkoneksikan satu jaringan komputer dengan jaringan komputer lainnya yang menghubungkan protokol informasi yang berbeda. Gateway dapat berupa router atau PC yang dilengkapi dengan perangkat Linux router seperti WinGate, WinRoot, dan lain-lain. Fungsi dari gateway sendiri, gateway bekerja seperti pintu masuk yang menghubungkan setiap jaringan komputer dan memiliki 2 jenis interface jaringan. Data terkumpul di dalam gateway dan dapat diakses oleh perangkat jaringan komputer yang berbeda. Untuk mengakses data ini, perangkat jaringan komputer harus memiliki gateway juga. Masuk ke Network Address Translation atau NAT. NAT sendiri adalah node yang menghubungkan lebih dari satu komputer ke internet menggunakan satu alamat IP. Memungkinkan jaringan kepada IP privat untuk mengakses internet dengan menggunakan IP public. Jenis-jenis NAT sendiri ada 5 bagian, yakni yang pertama ada Port Address Translation. Yang kedua ada NAT statis, yang ketiga ada NAT dinamis, yang keempat ada NAT overloading, dan yang terakhir atau yang kelima ada NAT overlapping. Perangkat-perangkat NAT sendiri, yakni yang pertama ada router, yang kedua ada firewall,
Yang ketiga ada gateway NAT. Yang keempat ada load balancer. Fungsi NAT sendiri yang pertama menghemat IP public, yang kedua ada meningkatkan keamanan jaringan, yang ketiga memudahkan administrasi jaringan. Untuk pertemuan yang ke-11, presentasi kelompok membahas metode akses. Jaringan area lokal atau LAN. Jaringan area lokal LAN adalah jaringan komputer yang meliputi area geografis terbatas, seperti dalam sebuah gedung atau kampus. Metode akses merujuk pada cara perangkat dalam jaringan berkomunikasi. Salah satu dari metode akses yang umum digunakan di LAN adalah CD. Dalam CD sendiri, perangkat mendengarkan apakah saluran komunikasi sedang digunakan sebelum mengirim data. Hubungan antara LAN dan metode akses adalah bahwa metode akses ini membantu mengatur bagaimana perangkat di dalam LAN berbagi dan mengakses saluran komunikasi. Kita masuk ke standar IEEE terkait metode akses LAN. Standarnya terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ada IEEE 802.3 internet, yang kedua ada IEEE 802.11 wifi, dan yang ketiga ada IEEE 802.1 key VLAN. Kita masuk ke standar IEEE teknologi LAN. IEEE menghasilkan standar yang mencakup berbagai spek teknologi, termasuk komunikasi jaringan. Kita masuk ke arsitektur LAN. Yang pertama ada internet. Internet sendiri juga terbagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama ada metode akses, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada 10 base 5, yang kelima ada 10 base 2, yang keenam ada 10 base T. Kemudian yang kedua ada token ring. Token ring juga terbagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama ada metode akses, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada laju data, dan yang kelima ada jenis bingkai. Untuk FDDI sendiri juga memiliki beberapa bagian, yakni yang pertama ada metode akses, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga adalah laju data, yang keempat ada implementasi. Untuk pertemuan yang ke-13, presentasi kelompok membahas tentang implementasi jaringan. Ya, yang pertama ada rancangan jaringan komputer LAN pada bangunan satu lantai. Pertimbangan perancangan ini meliputi yang pertama ada kebutuhan kabel, yang kedua ada keamanan instalasi, yang ketiga ada spesifikasi alat jaringan, yang keempat ada pemilihan topologi yang tepat, yang kelima ada perancangan pembangunan, yang keenam ada jumlah pengguna, yang ketujuh ada divergasi ruangan. Yang kedua ada Raptor. Jika panjang kabel mencapai batas maksimal, diperlukan Raptor untuk memperkuat sinyal dan mencegah kehilangan data. Yang ketiga ada pertimbangan server. Letak ruangan server harus aman, bebas dari debu, bebas dari binatang pengerat seperti tikus, serta memiliki suhu rendah dan tidak lembab. Kita masuk pada pembahasan rancangan jaringan komputer LAN pada gedung bertingkat. Yang pertama ada horizontal subsystem. Pada setiap lantai tidak saling bergantung pada lantai lainnya. Yang kedua ada vertical horizontal subsystem. Yang ketiga ada teknik penghubung teknologi. Di pertemuan 14 yakni UAS, pertemuan 14 ini kami ditugaskan untuk membuat review dari pertemuan 1 hingga 14. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.